Obesitas ini adalah kondisi media ditandai dengan kelebihan lemak tubuh. Jadi kalau udah bicara obesitas, maka kita tidak akan terlepas dari lemak yang berlebihan. Ya, kalau laki-laki biasanya lemaknya di perut. Ya, mungkin perempuan juga sama. Jadi kelebihan lemak tubuh itulah yang menyebabkan obesitas. Kalori berlebih. Nah, kalori kita tahu bahwa kalori yang tinggi itu adanya di gula dan lemak. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak terlalu berlebihan mengkonsumsi gula dan lemak yang mengandung lemak. Nah, penyebabnya yang pertama adalah asupan karena kondisi badan kita kok kegemukan, tidak ideal seperti yang orang lain gitu loh. Jadi kita bisa memicu rendah ini. Nah, sekarang kita bicara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslim dan pemirsa di acara secangkir kopi pagi yang sudah dengan setia terus mengikuti setiap pagi. Pagi ini kita akan mulai lagi membahas beberapa topik ya, dan akan dibagi setiap hari pagi hari. Dan kami harapkan bahwa suatu hari akan ada interaktif, dan kami masih menunggu sampai hari ini. Masih belum ada yang mengirimkan email atau testimoni kepada kami, atau curhat, atau mungkin tanya jawab. Namun tidak mengapa, kami tetap akan melaksanakan program ini agar semua mendapatkan manfaat daripada acara ini. Topik pagi ini adalah kita membahas perihal obesitas. Obesitas adalah hal yang umumnya. Obesitas itu dikenal juga dengan kalimat kegemukan. Ya. Obesitas ini adalah kondisi media ditandai dengan kelebihan lemak tubuh. Jadi kalau udah bicara obesitas, maka kita tidak akan terlepas dari lemak yang berlebihan. Ya, kalau laki-laki biasanya lemaknya di perut. Ya, mungkin perempuan juga sama. Jadi kelebihan lemak tubuh itulah yang menyebabkan obesitas. Pagi ini kita akan mencoba mengupas penyebab daripada obesitas. Kenapa bisa sampai kita itu kegemukan atau kelebihan lemak? Nah, penyebabnya yang pertama adalah asupan kalori berlebih. Nah, kalori kita tahu bahwa kalori yang tinggi itu adanya di gula dan lemak. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak terlalu berlebihan mengkonsumsi gula dan lemak yang mengandung lemak. Jikalau itu terjadi, maka kemungkinan obesitas itu akan semakin tinggi. Nah, selain itu juga di situasi kota yang penuh dengan aktivitas, kesibukan kerja, mungkin kesibukan belajar di sekolah, akhirnya kita minim aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik itu maksudnya kurangnya olahraga, gaya hidup yang lebih banyak duduk, ya, tidak bergerak, ya, sedikit-sedikit kita akan merasa capek, lalu kita lebih memilih naik kendaraan daripada kita berjalan kaki. Padahal berjalan kaki itu kan gratis ya. Kalau naik kereta kita bayar ongkos. Itu kalau jalan kaki kan gratis. Nah itu kurangnya itu seperti. Selain itu juga ada faktor genetika. Nah kalau faktor genetika kita nggak bisa pungkiri bahwa ini akan menjadi obesitas turunan. Jadi ada riwayat bahwa keluarganya itu semuanya udah obesitas, maka ini akan menurun. Nah, ini adalah cerita mengenai faktor genetika. Ada juga faktor psikologi. Faktor psikologi itu karena apa? Karena depresi. Depresi bisa kebiasaan makan berlebih dan emosional. Jadi orang suka sekali makan yang berlebih,
ya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga nafsu makannya begitu tinggi, melihat apa saja dimakan, ya, nggak bisa berhenti. Jadi makan terus. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk kita makan pada saat lapar, sebelum lapar ya maaf. Kita makan sebelum lapar dan kita berhenti sebelum kenyang. Nah, mungkin ini konsep di Islam ini bisa diterapkan untuk mengatasi ini. Selain faktor psikologi, ada juga faktor karena obat-obatan. Nah, obat-obatan yang mengandung steroid antidepresan itu juga menyebabkan obesitas, kegemukan. Nah, ini beberapa istilah-istilah asing ini kadang-kadang saya juga masih kurang gitu tepat menyampaikannya, saya mohon maaf ya. Tapi intinya adalah bahwa obesitas itu emang ada faktor pemicunya. Nah, kita harus kenali pemicunya supaya kita jangan sampai mengalami obesitas. Nah, selain itu, risiko kesehatannya ada kalau kita udah kena obesitas ini. Kenapa saya katakan risiko kesehatannya sudah ada? Bahwa nanti ketika obesitas itu begitu tidak diatasi, maka hal yang paling dikhawatirkan adalah mulai kena penyakit jantung, sakit jantung. Sakit jantung juga karena obesitas. Kemudian pembuluh darah, hipertensi, dan tadi yang saya katakan yaitu sejenis jantung koroner. Jadi sakit jantung. Wah, ini repot ini. Ya, kita sakit jantung sih sebetulnya bukan hanya obesitas. Kalau lagi gak ada duit juga kadang-kadang jantung suka berdebar ya. Nah, tapi itu beda, itu bukan obesitas, itu namanya kantong kering, kanker yaitu. Jadi risikonya bisa diketahui lebih awal. Misalnya diabetes. Diabetes juga bisa terjadi karena obesitas. Cuma diabetes itu terjadi karena dia akibat dari resistensi insulin, jadi memakai insulin. Orang yang kena diabetes itu selalu mesti suntik insulin. Nah, ini juga menyebabkan yang bersangkutan akan terkena obesitas. Selain itu juga ada gangguan pernafasan. Nah, gangguan pernafasan ini lebih populer kita kenal di masyarakat umum itu adalah ngorok. Jadi kalau kita udah obesitas, kita tidur cenderung kita ngorok. Atau istilahnya sleep apnea. Sleep apnea, sleep apnea bukan apnea. Jadi itu ngorok. Nah, kalau misalnya seseorang suka ngorok, berarti dia ada gejala obesitas. Jadi obesitas bukan karena badannya besar saja, bisa juga karena lemaknya banyak. Nah, itu juga tergolong obesitas. Ini bisa menyebabkan risikonya itu gangguan pernafasan. Ada lagi masalah psikologi, depresi, dan rendahnya rasa percaya diri. Ini orang kalau obesitas itu kan biasanya tubuhnya itu agak besar ya. Jadi mungkin 4XL kali ya, sama kayak saya begitu ya. Kadang-kadang kita bisa rendah diri, nggak pede, karena kondisi badan kita kok kegemukan, tidak ideal, seperti yang orang lain. Gitu. Jadi kita bisa memicu rendah diri. Nah, sekarang tadi kan kita bicara mengenai penyebab obesitas. Lalu kita bicara mengenai risiko obesitas. Kita sudah tahu kan risiko obesitas untuk kesehatan ya, tadi sudah disampaikan. Sekarang kita bicara soal pencegahan dan penanganannya. Nah, bagaimana mencegah obesitas? Nah, ini yang lebih penting karena apa? Karena ini yang akan menangani soal obesitas. Yang pertama, pola makan seimbang. Jadi kurangin makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Nah, kalau kita bicara makanan tinggi gula, sebenarnya bukan gulanya banyak ya, tapi memang ada makanan yang dia mengandung gula tapi nggak gitu terasa. Misalnya kita bicara beras ya, nasi ya. Nah, nasi itu mengandung mengandung gula yang cukup tinggi sebetulnya. Nah, di Jepang diatasi dengan cara apa? Bahwa dimasak, jadi kita masak beras ya, masak beras kan jadi nasi itu. Nah, nanti masaknya agak banyak kan. Nah, sisanya itu diletakkan di dalam kulkas pendingin, tapi jangan di freezernya aja, gak usah dibekukan ya. Nanti besok atau kalau mau makan dikeluarkan di
kukus ulang. Nah, itu mengurangi kadar gula di berasnya, di nasinya. Nah, itu sudah dipraktekkan dan kebetulan saya juga mempraktekkan dengan cara pola begitu. Jadi, insya Allah itu akan mengurangi obesitas dan juga akan mengurangi kemungkinan bisa kena penyakit diabetes karena gula berlebih. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, lemak jenuh sudah tahu sendiri bahwa lemak yang nggak bisa menyatu, itu lemak jenuh. Seperti kita tahu dari misalnya kita makan daging kambing, sebenarnya bukan daging kambing yang berbahaya, tapi lemaknya yang berbahaya. Nah, itu bisa. Nah, ini juga bisa memicu kita kolesterol tinggi misalnya. Jadi kadang-kadang kolesterol tinggi itu bukan hanya ada di badan orang yang besar, ukuran big size, tapi untuk orang yang kurus juga bisa kemungkinan kena kolesterol. Kolesterol jahat ya. Ya, saya punya satu teman, dia tidak minum minuman botol, dia anti minuman botol, dia hanya minum air putih, tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Nah, mungkin karena apa? Mungkin juga karena dia memakan kandungan yang gula tinggi, misalnya nasi. Nah, bisa juga terjadi seperti itu. Ya. Disarankan supaya lebih banyak konsumsi buah-buahan seperti sayur mayur, biji-bijian, dan protein sehat. Nah, buah-buahan itu sebetulnya sangat bermanfaat. Kalau kita bicara zaman dulu, orang lebih suka mengkonsumsi biji-bijian, ya, kemudian buah-buahan segar seperti jeruk segala macam. Itu juga sangat membantu untuk menangani obesitas. Ya, sebetulnya ini kita kembali ke alam, ya. Kita kembali ke alam. Ada satu teman yang menggambarkan bahwa sebetulnya badan kita ini adalah mikronya alam semesta. Ya, kita di dalam tubuh kita itu apa aja ada air, ya, ada air, ada tanah, ada buah-buahan. Kadang kita makan konsumsi itu kan sudah semua dari alam. Jadi ini mikronya alam sebetulnya. Ya, kita tinggal sesuaikan aja nih irama badan kita dengan iramanya alam. Baru kita bisa seimbang, seirama. Nah, selain itu diharapkan juga aktivitas fisik. Olahraga lah sedikit gitu loh. Jangan tidur melulu, jangan naik-naik kendaraan terus. Kalau kesempatan bisa jalan kaki, ya jalan kaki gitu loh. Nah, rata-rata aktivitas fisik itu minimal itu 150 menit per minggu. 150 menit kan sebenarnya nggak terlalu lama. Ya, kita cukup hitung bahwa dalam satu minggu kita aktivitas 150 menit. Nah, ini sudah memadai untuk menangani obesitas. Lalu perubahan gaya hidup. Jangan pakai gaya hidup orang-orang kota yang tiap hari makannya malam, ya, tengah malam makan terus tidur. Ini kan nggak ada gerakan. Nah, ini juga berbahaya, makan larut malam itu. Terus tidurnya juga mesti cukup, jangan terlalu sering begadang. Karena kalau begadang biasanya lapar, ya toh. Begitu lapar, makan. Nah, tengah malam makan, tengah malam minum yang ada rasanya seperti kopi, teh, itu juga berbahaya karena sebetulnya badan kita ini butuh istirahat, termasuk kita punya lambung, ya, kita punya ginjal, mata, itu panca indera, semua itu butuh istirahat. Janganlah kau press terus, disuruh dia lembur terus. Jadi kasih dia waktu untuk istirahat. Nah, jadi kalau bicara masalah obesitas ini, sebetulnya kita lebih membicarakan soal keseimbangan hidup. Nah, ini sudah pernah kami sampaikan di beberapa episode yang lalu, yaitu keseimbangan. Karena keseimbangan itu perlu supaya jangan terlalu forced, terlalu dipacu sehingga kita nggak kuat. Karena mesin pun akan rusak kalau dipaksa terus gitu loh. Ya, nah inilah kurang lebih yang mau saya sharing. Alhamdulillah saya usia sekian yang udah di atas kepala 6. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Sehingga saya bisa tiap pagi untuk sharing dengan para pemirsa, termasuk para mualaf dan kaum muslimin. Ini.
inilah kita perlu juga untuk selalu melatih diri untuk selalu menjaga keseimbangan hidup. Sebetulnya keseimbangan hidup itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Ini bisa diatur dan ini tidak perlu terlalu butuh banyak biaya. Kita tahu sekarang ini terlalu banyak tempat-tempat gym, latihan ini, kemudian ada diet, macam-macam cara makan, ada yang nggak makan sehari, makan 2 kali, sehari makan sekali, ada yang nggak boleh makan ini, makan itu. Sebenarnya itu cuma cara. Yang penting adalah kitanya. Kalau memang kita berniat untuk mengendalikan diri, keseimbangan, kita nggak perlu buang-buang uang untuk hal-hal kayak gitu. Olahraga gampang kok, di depan rumah aja bisa olahraga. Nggak perlu juga kita repot-repot sebetulnya. Tapi satu hal yang Islam tawarkan yang luar biasa itu adalah adalah puasa. Nah, di bulan suci Ramadan setiap umat muslim diwajibkan untuk puasa karena ada 5 rukun Islam, ya. Salah satunya adalah puasa. Nah, puasa inilah dalam 12 bulan, itu 1 bulan puasa full, ya. Ya, artinya puasa dari mulai kita bukanya di maghrib, kemudian kita puasanya di pas setelah subuh, sebelum subuh. Nah, itu sebenarnya siklus itu akan diperbaharui. Diperbaharui supaya badan kita kembali normal. Ya mungkin ada yang puasa terus kemudian kurus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena memang ini proses. Nah, puasa ini selain ada manfaat amal dan pahalanya, juga Allah membukakan pintu maaf, ya, pintu pengampunan untuk kita orang Islam, umat Muslim. Dan di situ rahmat diturunkan. Jadi double-double nih sebenarnya keuntungannya. Ya tuh, double-double. Sudah dietnya kita nggak bayar, ya kan? Artinya kita juga bisa sekalian diet juga sebetulnya. Kedua juga kita dapat pengampunan dari Allah. Kemudian dapat juga rahmat dari Allah. Kemudian kita bisa mengendalikan nafsu kita. Ada orang yang menanya kepada saya, ini Ko Halim, kenapa repot-repot puasa? Kita ini kan hidup cari makan. Ini kalau malah nggak mau makan bagaimana? Nah, saya jelaskan. Saya jelaskan bahwa puasa itu sebenarnya bukan urusan kita nggak makan. Puasa adalah kita melatih diri untuk mengendalikan nafsu kita. Dan merasakan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, tidak tiap hari bisa makan di hari-hari biasa. Nah, disitulah makna puasa. Ya, moga-moga penjelasan ini bisa diterima karena sebentar lagi masih bulan Maret kita sudah mulai melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa puasa dengan baik, dengan lancar, dengan ikhlas. Ya kan? Yang penting juga ikhlas. Kalau nggak ikhlas juga repot. Kalau hanya sekedar puasa ya dapatnya cuma rasa lapar doang, gitu loh. Kita nggak dapat pahala dari situ. Jadi mari kita sama-sama nanti menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, ya. Kemudian kita ikhlas. Insya Allah badan kita menjadi bagus nanti, ideal. Tanpa harus pergi ke tempat makan obat ini, obat itu untuk supaya kita kurus, gitu. Itu aja kita latih. Nah mungkin selanjutnya kita latih dengan puasa Senin Kamis misalnya. Tiap hari Senin kita puasa, Kamis kita puasa. Itu juga akan memaintain badan kita. Sehingga badan kita ini tidak berlebih lemaknya, ya. Kita bisa mengontrol juga obesitas. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih bahwa sudah bertambah lagi subscriber. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak sempurna, moga-moga bisa jadi semacam sharing ya untuk kita. Dan saya tidak terlalu paham untuk hal-hal yang lebih mendalam, tapi intinya setiap hari saya akan coba untuk tampilkan topik-topik baru untuk kita bahas. Nah, bagi siapa yang memang mau testimoni, kemudian mau curhat, mau tanya jawab, silakan segera kirimkan email ke santosohalim1963@gmail.com. Nanti kami akan bacakan pada saat acara. Mungkin ada tanya jawabnya juga, kita akan jawab. Kalau belum bisa jawab, ya kita akan cari jawabannya untuk segera dijawab kemudian. Nah, ini yang ingin kami sampaikan, dan saya juga mau mengucapkan terima kasih juga sekali lagi. Kemudian minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau bahasa-bahasa yang masih belum connect, ya maklumlah kita ini kan amatiran, hanya mau berbagi saja supaya bisa terus
terkoneksi dengan para subscriber. Moga-moga ini bisa jadi hal yang baik dan menjadi satu manfaat untuk kita bersama, termasuk untuk saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi pagi.